Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Green dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa ya bersama saya Raf Zamzali dalam program New Mahoni Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Seperti biasa kita bakalan ngebahas isu-isu dan dinamika problematika pembangunan lingkungan hidup yang terjadi sepanjang waktu di Provinsi Riau dari berbagai macam perspektif ya. Nah, kali ini kita akan coba memadukan pembahasan perspektif lingkungan hidup dan pengawasan pemilu ya. Proses pemilu spesifiknya adalah pemilihan umum kepala daerah secara serentak yang dilakukan di Indonesia, dan Provinsi Riau menjadi salah satu tempat atau wilayah dilaksanakan 9 pemilihan kepala daerah, 9 wilayah maksudnya di beberapa kabupaten kota dari 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Nah, tentu ini merupakan hajatan demokrasi, pesta demokrasi yang cukup riuh, cukup ramai, dan pastinya tidak akan dihiasi dengan berbagai macam intrik politik pastinya. Nah, kita akan membahas segala macam dimensi itu bersama dengan narasumber kita. Nah, tapi sahabat Green, sebelum kita lebih jauh ngobrol tentang topik kita pada sore hari ini, dan sebelum saya menyapa para narasumber kita yang sudah join secara virtual di Zoom meeting kita kali ini, saya ingin menyapa Anda dulu, sahabat Green dimanapun Anda berada, yang sedang mendengarkan kami di live streaming di www.greenradioline.id, atau juga yang sedang mendengarkan kita di streaming YouTube di pencarian Green Radio Line. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Oke, sahabat Green, sebagai prolog, sebentar lagi Indonesia dan Provinsi Riau khususnya akan menjalani pilkada serentak. Proses-proses tahapan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, demokrasi pada hakikatnya adalah partisipasi masyarakat sipil untuk menentukan calon-calon pemimpin daerah yang akan mengurusi jalannya roda pemerintahan. Tentu dalam proses demokrasi itu berbagai macam dinamika terjadi, mulai dari proses kampanye, masa tenang, sampai dengan proses pencoblosan atau pencontrengan itu berlangsung. Nah, kita ingin tahu seperti apa pengawasan-pengawasan yang intensif, pengawasan yang partisipatif, dan pengawasan yang kolaboratif dilakukan oleh instansi penyelenggara pemilu. Dalam konteks ini, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Provinsi Riau, sudah bergabung bersama kita salah satu komisioner dari Badan Pengawas Pemilu yang sekarang lagi di luar kota nih. Ada Pak Nel Antariksa, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Nel, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang, sahabat-sahabat Green Radio. Baik. Selamat siang untuk Mas Raf Zamzali. Salam kenal untuk Mas Firgi Madani. Oke. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Nel atas waktunya. Nanti kita ngobrol banyak soal model strategi pengawasan apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu. Dan juga sudah bergabung bersama kita campaigner sekaligus peneliti dari LSM Madani Berkelanjutan, ada Mas Firgi dari Madani. Kita sapa. Assalamualaikum Mas Firgi. Waalaikumsalam Mas Zali. Oke. Selamat sore teman-teman. Selamat sore Pak Nel. Selamat bergabung. Oke, baik. Sahabat Green, kita mulai saja langsung. Tapi yang pertama saya ingin ke Pak Nel tentunya. Pak Nel, sebentar lagi kita akan menjalankan pilkada serentak. Ini proses yang sangat menentukan. Berbagai persiapan saya yakin sudah dilakukan. Tapi kita ingin reminding, kita ingin diingatkan kembali tentang Bawaslu kita punya indeks kerawanan pemilu, dan kalau saya tidak salah data dari Bawaslu Pusat itu Riau salah satu yang tingkat politik uang atau money politiknya juga cukup tinggi, di samping ada pelanggaran-pelanggaran lain. Nah, apa-apa saja sih strategi dari Bawaslu untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran pemilu, baik itu yang sifatnya kecil, sedang maupun berat seperti politik uang dan netralitas birokrasi. Silakan Pak Nel. Terima kasih Mas Raf Zamzali atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Bawaslu Provinsi Riau untuk menyampaikan pesan-pesan pengawasan dalam forum ini. Hormat saya untuk Mas Firgi Madani hadir juga di forum ini, serta kepada seluruh sahabat-sahabat pendengar Green Radio, bahwa
9 kabupaten kota yang pilkada di Provinsi Riau, hari ini itu sudah memasuki beberapa tahapan-tahapan yang mulai beririsan satu dengan yang lain. Oke. Ada tahapan kampanye yang saat ini sedang berlangsung, kemudian itu nanti akan berakhir di tanggal 5 Desember, nanti di 6, 7, 8 memasuki masa tenang, 9 adalah hari H pemilihan. Kemudian pada saat yang sama kami juga sedang mengawasi logistik pilkada. Oke. Logistik pilkada diantaranya adalah memastikan surat suara cukup tersedia, kekurangannya, kemudian juga logistik lainnya seperti tinta, seperti bilik suara, kotak suara, dan lain sebagainya. Ini kami harus bisa memastikan bahwa ini pada hari H sudah cukup tersedia dan terdistribusi dengan baik di seluruh TPS-TPS. Kemudian untuk tahap kampanye, saat sekarang memasuki juga tahap kampanye iklan di media, di mana diberikan kesempatan kepada seluruh pasangan calon untuk berkampanye melalui iklan di media, baik itu media massa maupun media elektronik. Diberikan ruang kepada calon untuk memperkenalkan diri, menyampaikan visi, misi, dan programnya kepada seluruh masyarakat, khususnya di kabupaten kota masing-masing untuk menarik simpati masyarakat menyampaikan pesan-pesan tadi. Nah, dari sisi pengawasan pilkada, bahwa kami memang melakukan berbagai upaya. Upaya kami maksud adalah bagaimana kami bisa melakukan upaya-upaya pencegahan terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi nantinya. Berbagai hal sudah kami lakukan yang kami sebut dengan pengawasan partisipatif, dengan melibatkan berbagai stakeholder, melibatkan berbagai komponen masyarakat agar ada masyarakat juga bisa terlibat aktif di dalam pengawasan yang kami maksud. Karena secara kuantitas jumlah kami sangat terbatas dan kami berharap memang pengawasan partisipatif inilah yang mampu menekan angka-angka pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi. Untuk itu, pada saat sekarang, berbagai giat yang dilakukan oleh kabupaten kota untuk menarik, untuk bisa mengajak serta seluruh komponen. Ya, kegiatan itu memang tergantung inovasi dan kreativitas kawan-kawan di kabupaten kota masing-masing. Di antaranya adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan semua stakeholder, ya, baik itu kaum muda, baik itu dari kalangan berbagai organisasi profesi, dari Forum Kesatuan Umat Beragama, juga dari lembaga adat, semuanya kami ikut sertakan. Kemudian juga ada dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembaruan Riau, ya, semuanya kita coba berbaur, bersatu untuk memberikan, mengajak masyarakat kita untuk menjauhi hal-hal yang dilarang di dalam pilkada. Ya, di antaranya tentu saja konsentrasi kita adalah tentang bahaya money politik, ya, bahwa money politik ini merusak sendi-sendi demokrasi bangsa, bahwa money politik ini punya konsekuensi pidana bagi yang melakukannya. Nah, ini harus tersosialisasikan dengan baik di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat memahami secara utuh bahwa tugas-tugas dan fungsi Bawaslu ini memang sampai kepada ranah penindakan. Nah, jadi ranah penindakan itu sebenarnya adalah upaya terakhir. Kami selalu mengedepankan upaya-upaya pencegahan yang kami maksimalkan di seluruh kabupaten kota. Mungkin pengantar dari saya demikian, Mas Rabdam, saya kembalikan. Oke. Baik, Pak Anel, sebelum saya ke Mas Virgi ya, kita ingin tahu juga nanti hasil expose risetnya, karena penting juga sahabat Green tahu seperti apa sebut saja relasi kuasa ya, karena dalam pilkada ini banyak sekali hal-hal yang berdimensi politis, apalagi kalau kita bicara Riau ya, salah satu masalah yang mengemuka itu adalah soal environment, masalah-masalah lingkungan. Nah, nanti Mas Virgi akan beri perspektif soal itu. Saya ingin ke Pak Nel dulu. Pak Nel, terkait dengan tadi sempat disinggung soal pelanggaran pemilu, money politik atau politik uang. Nah, ini kalau kita coba baca pemaknaan dari politik uang ini di dalam Undang-Undang Pemilu ya, Undang-Undang 7 tahun 2017, ini kan spesifik sekali ya. Artinya
ada hal-hal yang memang berkelindan dengan tradisi-tradisi masyarakat kita ya, sebut saja katakanlah terbiasa menerima gift, terbiasa menerima cenderamata, terbiasa untuk diberi sebelum mendengarkan visi misi program, dan itu notabene kalau kita baca itu masuk ke dalam kategori hal-hal yang dilarang di dalam pemilu. Sebetulnya pengawasan politik uang ini core-nya apakah pada proses itu atau juga Bawaslu masuk ke yang lebih dalam lagi seperti dana kampanye, sumbangan dari korporasi atau elit dan segala macam. Nah, ruang lingkup pengawasan pemilu itu secara prioritas pada bagian mana, Pak Neil? Jadi begini, Ya. Mas Ramzam ya, Ya. saya coba ingin gambarkan tentang detailnya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Bahwa secara umum semua tahapan itu menjadi pengawasan Bawaslu. Oke. Seluruh tahapan itu menjadi objek pengawasan kami. Oke. Jadi objek pengawasannya itu yang di setiap tahapan itu adalah teman-teman KPU yang merupakan mitra dan sekaligus orang objek yang kami awasi. Kemudian pasangan calon. Setelah itu baru masyarakat pemilih. Okay. Nah, ini tiga ini yang jadi objek pengawasan. Di setiap tahapan ini tentu saja ada ini. Dan memang ada tahapan-tahapan yang kami nilai krusial yang menjadi prioritas kami dalam melakukan fungsi-fungsi pengawasan. Kemudian di setiap tahapan itu ada hal-hal yang memang tentu saja strategi pengawasan yang kami sampaikan ke dalam masyarakat juga berbeda-beda. Kemudian juga proses penanganan pelanggarannya jika memang ada ditemukan bukan pelanggaran di dalamnya, proses penanganannya juga berbeda-beda. Nah, sejauh mana kami bisa masuk ke dalam setiap tahapan-tahapan ini. Jadi pada prinsipnya Bawaslu tentu saja bekerja berdasarkan aturan-aturan yang ada. Aturan yang dibuat oleh peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh pemerintah. Nah, kami tentu saja tidak bisa keluar dari jalur ini. Kami ingin bahwa secara normatif kami harus menjadikan rujukan dulu peraturan perundang-undangan. Setelah menjadikan rujukan, baru kemudian kami melihat sisi-sisi lain yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kami. Nah, untuk sisi money politik ya, kita berbicara money politik ini memang ini musuh bersama bangsa menurut saya. Bukan hanya musuh Bawaslu dan KPU, tapi juga musuh teman-teman pengamat ya, NGO dan segala macamnya, tapi ini musuh bersama bangsa. Bagaimana kita bisa merubah mindset masyarakat kita yang menyebutkan bahwa setiap pilkada itu yang ada pemilu di masyarakat kita, setiap pilkada itu pasti harus ada bagi-bagi uang. Setiap pemilu ada bagi-bagi uang. Nah, ini yang harus kita rubah. Jadi ini seperti merubah peradaban menurut saya. Bagaimana kita merubah peradaban kita yang dulunya setiap pilkada itu identik dengan bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako. Sekarang kita rubah ini. Kita rubah. Nah, ini memang tidak mudah untuk bisa melakukan ini ya secara instan. Memang butuh waktu dan juga butuh pemahaman bersama untuk bisa merubah ini. Kami coba melakukan ini ya. Kami juga berupaya untuk meminimalisir ini ya. Kami juga mengakui banyak hal kendala yang dihadapi di dalam melakukan proses-proses penanganan pelanggaran money politik, tapi kami berikhtiar bahwa ini memang harus bisa berhasil. Kita tekan seminimal mungkin. Kita rubah mindset masyarakat bahwa sesungguhnya pilkada dan pemilu itu tidak hanya soal bagi-bagi uang, tidak hanya soal bagi-bagi sembako. Nah, ini yang coba kami lakukan dengan berbagai macam upaya, melalui upaya pencegahan tadi. Tentu saja ketika sudah terjadi, tentu harus ada ranah penindakan. Dan salah satu strategi kami adalah ketika ada satu yang masuk ranah penindakan, ini kami ekspos untuk memberikan efek jerah ke masyarakat, supaya masyarakat juga tidak terjebak dengan money politik ini. Oke, baik. Kemudian saya coba singgung sedikit dana kampanye, bahwa sesungguhnya dana kampanye juga merupakan objek pengawasan Bawaslu. Kami ingin memastikan bahwa sumbangan dana kampanye yang diberikan oleh kepada pasangan calon ini tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Secara aturan pribadi-pribadi boleh menyumbang pada pasangan calon, organisasi boleh menyumbang, partai politik boleh menyumbang, tapi ada batasan-batasan yang harus ditaati oleh para penyumbang dan pasangan calon ketika menerima ini. Dan ini harus dilaporkan,
nantinya akan ada audit dari auditor yang dibentuk oleh teman-teman KPU. Di situ kami juga akan memastikan bahwa laporan-laporan ini bisa tepat waktu, laporan dana kampanye, laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, dan pada akhirnya nanti laporan akhir dana kampanye itu bisa dilaporkan dengan tepat waktu. Nah, kami juga akan melihat sinkronisasi ya, bahwa pihak-pihak yang menyumbang ini tidak pihak-pihak yang dilarang. Pihak-pihak yang menyumbang ini menyumbang berdasarkan besaran ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, inilah yang menjadi fokus pengawasan kami secara umum, dan kami memastikan para penyumbang ini siapa orangnya. Kami akan mengambil sampel, kami datangi, teman-teman mendatangi, memastikan bahwa penyumbang ini memang orang-orang yang memang orang-orang yang dibolehkan di dalam peraturan perundang-undangan kita. Mungkin demikian dari saya, Mas Rabdam, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Nel. Sementara di situ dulu, tadi bagian terakhir menarik tuh, tapi saya ingin ke Mas Virgi dulu ya, terkait dengan isu ini. Nah Mas Virgi, kita juga ingin tahu apa yang menjadi hasil riset yang di dalamnya tentu ada analisis terkait dengan sebut saja relasi kuasa antara para bakal calon yang akan menjadi kepala daerah dengan isu lingkungan. Nah, Madani sebagai perkumpulan yang concern untuk melihat itu, seperti apa sih Mas Virgi melihat potensi-potensi potensi-potensi pelanggaran itu bisa kita bisa minimalisir dalam proses pemilu ini. Silakan Mas Virgi. Ya, terima kasih Mas Jali. Jadi beberapa organisasi atau NGO lain sebelumnya sudah melakukan beberapa riset terkait dengan adanya izin yang keluar sebelum dan pasca pilkada, di mana beberapa organisasi menyebutkan bahwa izin-izin itu keluar mayoritas keluar sebelum dan setelah pilkada. Tapi di sini analisis Madani itu tidak menghitung bagaimana izin-izin yang keluar itu secara kalkulasinya ya. Tetapi kita ingin tahu kok bisa sih pemerintah daerah itu bisa mengeluarkan izin sehingga izin-izin yang keluar itu bisa keluar ketika sebelum dan pasca pilkada. Jadi analisis kami itu lebih cenderung melengkapi analisis yang sudah dilakukan oleh organisasi lain. Jadi kami menganalisis pemerintah daerah itu memiliki kewenangan apa aja sih sehingga pemerintah daerah bisa mengeluarkan izin-izin tersebut atau izin-izin tersebut itu keluar mayoritas pada pergelaran pilkada. Jadi memang sebelumnya sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu berlaku ya, ada beberapa kewenangan yang penting gitu yang dimiliki, cuman beberapa kewenangan ini itu dipangkas di Undang-Undang Cipta Kerja sehingga pemerintah daerah itu ya bisa dibilang memiliki kewenangan yang lebih lemah lah dibandingkan dengan pemerintah pusat. Namun dalam konteks perizinan pemerintah daerah itu masih memiliki kewenangan yang penting dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya yaitu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengeluarkan perizinan berusaha. Jadi kan ketika sebelum Undang-Undang Cipta Kerja kita mengenal nomenklaturnya itu izin usaha ya, seperti misalnya izin usaha perkebunan, izin usaha pertambangan, dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita mengenalnya itu perizinan berusaha gitu. Nah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, dia punya kewenangan untuk memberikan perizinan berusaha. Tapi tergantung dari NSPK yang ditentukan oleh pemerintah pusat. NSPK itu norma standar pokok dan sebagainya gitu ya. Pokoknya standarisasi yang ditentukan oleh si pemerintah pusat. Dan kemudian pemerintah daerah juga punya kewenangan yang penting lainnya, yaitu kewenangan untuk menyusun RT RW daerahnya, baik itu pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi. Dia
punya wewenang untuk menyusun rencana tata ruang wilayah. Ya. Nah, fungsinya apa RT RW itu? Ya fungsinya itu untuk bisa memberikan safeguards, perlindungan bagi hutan lindung dan hutan konservasi. Dan ini penting gitu. Nah, karena izin perkebunan itu, salah satunya izin perkebunan ataupun misalnya izin pertambangan itu harus sesuai dengan RT RW daerah tersebut. Nah, bisa jadi RT RW tersebut itu bisa dirubah sedemikian rupa untuk mengakomodir para ya semacam donatur ya, donatur untuk bisa mendapatkan kemudahan izin gitu, dapatkan kemudahan izin lewat perubahan atau revisi RT RW di daerah terkait. Terus kemudian juga yang paling penting lain juga yaitu walaupun memang pemerintah daerah itu tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan status kawasan hutan, tapi pemerintah daerah dengan political willing itu bisa mengusulkan perubahan status kawasan hutan. Bisa ada degradasi status kawasan hutan ataupun justru dikuatkan lagi status kawasan hutannya. Jadi itulah yang bisa menjadi kewenangan yang terpenting sekarang gitu. Makanya pemerintah daerah tuh cukup punya bargaining position untuk bisa menentukan bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya. Karena memang pemerintah daerah itu memiliki beberapa kewenangan yang penting yang sebelumnya saya sebutkan. Walaupun memang beberapa kewenangan yang penting seperti misalnya AMDAL, menetapkan AMDAL atau pembentukan komisi penilai AMDAL itu udah nggak ada lagi ya di pemerintah daerah. Namun di Undang-Undang Cipta Kerja kewenangan yang tadi saya sebutkan itu masih dimiliki oleh pemerintah daerah. Terlebih lagi kalau di satu daerah yang sedang menyelenggarakan kontestasi demokrasi itu petahana begitu ya? Iya, pasti. Itu lebih rentan lagi terhadap relasi politis yang semacam Mas Virgi jelaskan tadi ya? Ya, karena kajian di KPK pun, KPK melakukan kajian dan studi, kalau nggak salah 2016-2017 lah. Di dalam studi tersebut disebutkan bahwa ada semacam praktik perburuan rente di mana para donatur itu meminta adanya timbal balik lah dari para pemenang pilkada itu, semacam kemudahan izin atau kemudahan usaha di daerahnya gitu. Dan ini valid kenapa? Karena memang setelah Madani melakukan analisis, ya memang pemerintah daerah itu punya beberapa kewenangan yang penting gitu. Makanya para donatur ini menyasar para cakada untuk bisa memudahkan usahanya gitu di daerahnya. Oke. Baik, saya ingin ke Pak Nel. Pak Nel, ini kan semacam apa ya, menarik sekali untuk coba menilik sesuatu yang bersifat politis ini. Nah, dikaitkan juga dengan kewenangan Bawaslu yang menempel adalah kewenangan pengawasan. Nah, apakah bisa jauh lebih dalam begitu? Fungsi pengawasan Bawaslu itu masuk pada hal-hal yang bersifat itu tadi. Artinya kan ada potensi relasi politik transaksional begitu melalui pintu masuknya dana kampanye dan lain sebagainya. Nah, pengalaman Pak Nel di Bawaslu, seberapa bisa kita masuk untuk bisa mencegah terjadinya politik transaksional yang pada akhirnya itu menjadi beban terhadap pemerintah yang secara definitif terpilih dalam proses pilkada, apalagi di Riau punya catatan buruk soal itu. Gimana Pak Nel, pengawasan bisa masuk pada wilayah itu? Terima kasih ya Mas Razam. Saya memang harus mengakui ada beberapa hal yang keterbatasan kewenangan dari Bawaslu untuk bisa masuk ke beberapa hal yang disampaikan oleh Mas Razam tadi ya, bahwa mungkin itu lebih kepada pengawasan terhadap laporan dana kampanye. Saat ini ya, saya harus mengakui bahwa beberapa kali saya mengawasi pemilu dan pilkada,
terakhir Pilgub kemarin, Ya. itu untuk pengawasan dana kampanye, kami memang lebih kepada kepatuhan terhadap laporan. Oh, Kepatuhan terhadap laporan ini adalah menyangkut tentang waktu yang diberikan kepada pasangan calon untuk melaporkan kepada KPU. oke. Jadi pertama mereka harus melaporkan laporan awal dana kampanye, Ya. ada rekening khusus RKDK, rekening khusus dana kampanye yang dimiliki oleh pasangan calon. Kemudian di tengah nanti ada laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Pihak-pihak yang menyumbang mereka harus sampaikan namanya, alamatnya, Lengkap itu Pak Nel. identitasnya, ya, Oke. harus dilaporkan sampai dengan batas waktu tertentu yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan kita. Oke. Kemudian nanti di akhir baru laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye LPPDK. Itu juga nanti dilaporkan pada beberapa hari setelah pelaksanaan pemungutan suara. Nah, bagaimana sebenarnya kita Bawaslu itu bisa masuk ke ranah-ranah yang disampaikan oleh Mas Rafdan tadi. Memang ini menurut saya hal-hal yang selama ini memang menjadi persoalan-persoalan oleh bangsa kita ya, bahwa ada politik transaksional di dalamnya. Ya, mungkin di awal-awal kemarin ada disebutkan mahar politik dan segala macamnya itu ya. Nah, ini kan memang keterbatasan ini membuat memang kami tidak bisa menjawab terlalu jauh dengan hal-hal ini. Mungkin yang bisa dilakukan menurut saya, kami coba menelusuri dana kampanye. Nah, dana kampanye ini mungkin bisa menjadi konsentrasi kami, bahwa kami memastikan laporan yang dibuat oleh pasangan calon ini tidak hanya sekedar memenuhi prosedural yang disampaikan oleh KPU. Tapi kami ingin mengkaji secara lebih dalam sejauh mana kebenaran laporan ini. Sejauh mana laporan kebenaran yang dibuat oleh pasangan calon. Apakah benar penerimaannya itu sekian, kemudian pengeluarannya sekian. Nah, ini kan sebenarnya nanti ada kaitannya dengan pihak lain, karena ada auditor, ada tenaga audit yang disediakan oleh KPU. Nah, nanti kami hanya menerima hasil audit tersebut. Nah, inilah seharusnya memang kami coba nanti akan merubah ya polanya. Saya perintahkan teman-teman di kabupaten kota yang pilkada supaya mengawasi auditor ini. Apakah auditor yang ditunjuk oleh teman-teman KPU ini adalah memang tenaga audit yang independen. Independensinya memang terjaga. Tidak berafiliasi dengan salah satu pasangan calon atau partai politik. Nah, ini kami juga ingin memastikan ini. Sehingga nantinya hasil yang disampaikan kepada kami oleh auditor ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini sebenarnya memang membutuhkan sesuatu yang lebih spesifik menurut saya. Perlu ada skill khusus bisa kami bisa masuk ke ranah ini. Karena laporan dana kampanye ini di undang-undang itu ada konsekuensi diskualifikasi terhadap pasangan calon. Tapi itu hanya untuk bagi yang melapor terlambat, hanya soal waktu. Ketika laporannya terlambat disampaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, nah ini ada diskualifikasi. Ada diskualifikasi terhadap batas waktu yang dilaporkan. Nah, ini kami sedang mantau ini. Apakah nanti memang ada yang terlambat menyerahkan laporan berkas-berkasnya. Nah, ini mungkin akan ada laporan-laporan pengawasan yang akan kami lakukan terhadap ini. Pak Nel, juga himbauan sudah kita lakukan. Satu pertanyaan, misalkan begini, dalam melakukan fungsi pengawasannya, khususnya pada dana kampanye itu, Bawaslu menemukan indikasi baik itu penyumbang individu ataupun penyumbang kelompok itu secara rekam jejak itu ya ada diindikasi yang berpotensi begitu. Nah, pada temuan indikasi yang seperti itu, apakah Bawaslu berhak untuk mewanti-wanti KPU atau calon untuk bisa mengkoreksi aliran dana kampanye itu atau seperti apa? Saya ingin menyampaikan begini ya, soal aliran dana itu memang kami tidak bisa masuk terlalu jauh. Kami hanya bisa memastikan bahwa ini ada penyumbang, ada orang-orang yang menyumbang, atau ada organisasi yang menyumbang, ada kelompok-kelompok yang menyumbang untuk pasangan calon. Kami memastikan itu, apakah benar penyumbang ini, apakah jumlahnya itu sesuai atau tidak melebihi batas waktu yang telah batas minimal, batas maksimal yang ditetapkan dalam peraturan. Itu yang bisa kami telusuri.
Kemudian nanti dari situ baru kita bisa menyampaikannya kepada teman-teman KPU bahwa menyampaikan agar para penyumbang ini tidak bisa melebihi jumlah sumbangan yang sudah ditetapkan. Kalau per individu, kalau individu berapa ya? 2 miliar ya Individu batasannya? itu ada, itu berapa? Yang individu? 250.000 ya. Berapa batasan maksimal Lebih sumbangan? kurang 75 juta itu Pak. 75 juta. Kalau kelompok Pak Nel? Ya. Kelompok badan itu 750 juta. 700 maksimal itu ya? Maksimal ya. Maksimal 750 juta. Cukup besar sebenarnya. Cukup besar. Oke. Ya, baik. Mas Virgi, kita tentunya juga ingin seperti yang disampaikan Pak Nel tadi ya, tergambar bagi kita seperti apa ranah pengawasan Bawaslu. Nah, pada konteks itu saya ingin juga tahu bagaimana kemudian kita kelompok sipil ini juga bisa juga bisa melakukan pengawasan, tadi istilahnya pengawasan partisipatif begitu ya. Kira-kira pada bagian mana ya peluangnya kita bisa juga engage dengan pengawasan partisipatif khususnya soal dana kampanye itu menurut Mas Virgi? Ya, kalau menurut saya sih pengawasan partisipatif yang bisa dilakukan itu adalah ketika semua pasangan calon itu oleh penyelenggara pemilu bisa dipublikasikan rekam jejaknya. Artinya kan sebenarnya wacana untuk membuka rekam jejak korupsi atau rekam jejak yang lainnya itu kan memang jadi ranah dari penyelenggara pemilu. Oleh karenanya ketika kita tahu, masyarakat lebih tahu bagaimana rekam jejak dari para calon itu, kita bisa lebih melakukan monitoring terkait dengan bagaimana praktik dari para calon kepala daerah ketika nanti berkampanye, apakah ada praktik money politics dan lain sebagainya gitu, sehingga kita dari awal bisa melakukan upaya preventif. Oleh karena itu harus ada kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan juga masyarakat, di mana kita menurut saya sebagai masyarakat kita akan lebih aware terhadap praktik money politics ini ketika penyelenggara pemilu bisa memberikan rekam jejak dari para calon kepala daerah apakah pernah tersandung kasus korupsi atau tidak. Itu akan jadi lebih memudahkan sih bagi kita gitu. Artinya lebih intensif melibatkan lembaga-lembaga anti rasuah begitu ya, seperti KPK dan lain-lain ya. Iya, seperti itu Mas. Oke, panel, apakah juga dalam konteks mencegah terjadinya praktik politik uang yang masif, seberapa intens melibatkan institusi-institusi seperti KPK, kepolisian dan lain sebagainya? Nah, kalau dugaan terjadinya pelanggaran money politik itu kan sudah masuk ranah pidana ya. Ranah pidana ini memang Bawaslu tidak bisa sendiri. Tetap melibatkan yang namanya Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, di mana ada di dalamnya kepolisian dan kejaksaan. Jadi nanti ketika ada dugaan pidana money politik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pasangan calon, itu baik itu temuan ataupun laporan dari masyarakat, dari awal laporan itu kami sudah ditemani oleh teman-teman jaksa dan polisi. Kemudian diproses secara bersama-sama di dalam rapat-rapat pleno di Sentra Gakumdu. Nanti jika tiga institusi ini sepakat bahwa ada pelanggaran pidana di dalamnya, maka ini akan dilanjutkan kepada tahapan penyidikan yang akan diserahkan kewenangannya kepada pihak kepolisian. Ketika di pihak kepolisian sudah selesai, nanti baru masuk ke ranah penuntutan yang akan diserahkan kewenangannya kepada teman-teman kejaksaan. Barulah bergulir ke pengadilan. Itu sanksinya diskualifikasi ya? Saya ingin coba. Ya. Itu money politik ya? Ya, itu sanksinya diskualifikasi, Pak Nil. Kalau terbukti. Sanksi kepada siapa? Kepada baik perseorangan, penyelenggara atau peserta ketika Sentra Gakumdu tadi menemukan indikasi kuat, itu sanksinya apa? Sanksinya kalau pidana money politik itu kan setiap orang yang melakukannya. Orang yang melakukan money politik itu yang diberikan sanksi. Oke, baik. Oke.
Kita break dulu, kita masih ada satu segmen lagi. Pak Nel, saya berharap masih tetap bisa nanti untuk memberikan closing statement juga. Mas Virgi juga masih tetap bersama kita. Sahabat Green, kita masih punya satu segmen lagi untuk melanjutkan perbincangan ini. Kita break sejenak karena ada pariwara yang mau lewat dulu. Jangan kemana-mana, tetap di New Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Kita akan segera kembali selepas pariwara berikut ini. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Halo sahabat Green, selamat sore. Anda balik lagi di program New Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Kita masih memperbincangkan soal isu dinamika dan problematika pembangunan lingkungan hidup yang terjadi sepanjang waktu di Indonesia dan di Provinsi Riau. Kita masih berbicara tentang pengawasan pemilu atau pengawasan pilkada yang berlangsung di Provinsi Riau, korelasinya dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan lingkungan hidup ya, ada potensi korupsi, ada abuse of power dan lain-lain sebagainya. Tadi kita sudah mendapatkan gambaran yang cukup jelas terkait dengan core ataupun ruang lingkup pengawasan dari Bawaslu seperti apa, dan tadi juga Mas Virgi juga memberikan catatan penting ya terkait dengan adanya potensi bagi kepala daerah dan relasi-relasi pemodal yang pintu masuknya itu melalui politik-politik mahar ya, politik-politik transaksional, bisa berupa perizinan, masuk dalam kebijakan RT RW dan lain sebagainya, dan itu valid empirik sebagai sebuah hasil riset. Nah tentu itu harus diwaspadai dan lain sebagainya. Walaupun tadi Pak Nel menggambarkan agak terbatas ruang Bawaslu untuk bisa intervensi pada wilayah-wilayah seperti itu. Tapi melalui Gakumdu tadi mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi. Nah terima kasih Anda telah mendengarkan di streaming kita di www.greenradioline dan juga di YouTube kita di Green Radio Line. Oke, terakhir sekali kita ingin mendengarkan seperti apa closing statement mungkin dari Mas Virgi dulu terkait dengan ya saya pikir harus selalu berulang-ulang diingatkan baik itu penyelenggara pemilu ataupun kepala daerah khususnya petahana juga yang sedang menjabat apalagi di daerah-daerah yang kaya akan potensi sumber daya alam untuk jangan sekali-sekali tergoda begitu dengan politik-politik transaksional. Nah untuk Riau mungkin Mas Virgi, adakah hal-hal yang secara spesifik bisa kita lakukan untuk ya setidaknya kita memberikan pengaruh lah begitu atau edukasi kepada masyarakat bahwa pilihlah pemimpin-pemimpin yang punya visi misi penyelamatan lingkungan dan anti korupsi begitu. Apa yang harus kita lakukan bersama? Silakan. Iya, terima kasih Mas. Ya. Jadi di Riau itu walaupun memang provinsinya tidak melaksanakan pilkada, tapi kan ada 10 kabupaten yang mengadakan pilkada ya. Jadi dari analisis Madani menunjukkan bahwa 5 dari 10 kabupaten dengan ekosistem gambut terluas di Indonesia itu berada di Riau gitu. Jadi memang walaupun memang secara provinsinya Riau tidak mengadakan pilkada, namun kabupaten-kabupaten di Riau ini itu punya modal ekosistem gambut yang cukup luas gitu. Kemudian memang dari segi lingkungan bisa dibilang bahwa bisa kita katakan ya bahwa lingkungan itu belum jadi isu yang isu arus utama gitu dalam pilkada itu sendiri. Namun mungkin yang harus kita pahami oleh kita semua adalah bahwa lingkungan itu sendiri itu punya nilai eksternalitas di mana ini juga ada korelasi dengan ekonomi. Artinya apa? Artinya apabila saat ini kita tidak menjaga lingkungan dengan baik, ada beberapa bencana alam yang mungkin terjadi di kemudian hari. Ini analisis Madani menunjukkan bahwa ada korelasi yang berbanding lurus antara deforestasi dengan longsor, dengan banjir, dan juga dengan karhutlah. Nah, kejadian bencana alam ini tentunya punya dampak negatif juga terhadap ekonomi. Nah, maka dari itu memang kita nggak bisa memisahkan bahwa lingkungan dan ekonomi itu dua hal yang berbeda. Oleh karenanya mungkin masyarakat juga sudah
mulai bisa aware gitu bahwa memang dua hal ini itu bukan dua hal yang berbeda. Kemudian masyarakat adat di Riau juga cukup banyak ya, dan analisis kita menunjukkan bahwa pemerintah daerah, baik itu pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi, itu punya kewenangan untuk pengukuhan masyarakat adat. Nah, masyarakat adat sendiri dengan kearifan lokalnya bisa mengelola hutan adat yang berkelanjutan. Yeah. Nah, oleh karenanya mungkin masyarakat bisa memilih calon kepala daerah yang punya komitmen kuat untuk bisa mempercepat adanya pengukuhan masyarakat adat di daerahnya. Terus juga terkait dengan perhutanan sosial. Nah, sebenarnya pemerintah daerah juga punya kewenangan untuk mengukuhkan atau memberikan izin perhutanan sosial, asalkan perhutanan sosial ini tuh sudah dimasukkan ke dalam RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Nah, pilihlah calon pemimpin daerah yang memang punya concern yang kuat terhadap program perhutanan sosial, karena memang perhutanan sosial selain memang untuk bisa melindungi hutan itu sendiri, memang sedari awal program ini dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo itu diperuntukkan untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat di sekitar hutan gitu. Dan ini mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan terutama bagi masyarakat yang hidup di sekitar hutan, bahwa perhutanan sosial itu bisa jadi alternatif bagi masyarakat di sekitar hutan untuk bisa mengentaskan kemiskinan, dan masyarakat tersebut bisa memilih kepala daerah yang punya concern terhadap program perhutanan sosial. Mungkin dari saya segitu, dan terutama nih ya, saya juga mengajak kepada teman-teman Green Radio. Jadi Madani juga punya program gitu, sedang membangun, bahwa kita percaya bahwa adanya pembangunan ekonomi itu tidak selalu pembangunan ekonomi itu berjalan eksploitatif. Kita juga bisa memperhatikan dari pembangunan yang berkelanjutan. Dan mungkin teman-teman Green Radio yang punya opini atau punya gagasan bisa mengirimkan artikel ataupun produk-produk lainnya di program tersebut gitu. Oke. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Firgi tadi. Mudah-mudahan masyarakat Riau khususnya ya bisa semakin aware lagi dan kolaboratif, partisipatif untuk mengawal siapa-siapa saja calon atau bakal calon kepala daerah di 9 wilayah kabupaten kota yang akan menjalankan pilkada serentak. Nah, terakhir juga dari panel sekaligus closing statement. Karena kalau kita bicara soal politik uang itu adalah soal-soal yang extraordinary crime ya, artinya memang tadi butuh kolaborasi, butuh partisipasi dan sebagainya. Mungkin juga bisa apa yang menjadi pesan-pesan penguat kita nih Pak Nel, untuk supaya pengawasan partisipatif itu betul-betul semuanya terlibat dan semuanya menjadi pengawal dalam satu pesta demokrasi yang bernama pilkada. Ya, terima kasih Mas Rabzam. Sebagai closing segmen, saya ingin menyampaikan bahwa masa kampanye pemilihan kepala daerah di 9 kabupaten kota di Riau itu hanya tinggal 5 hari saja. Oke. Sampai dengan tanggal 5. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat di 9 kabupaten kota tersebut untuk mematuhi aturan-aturan yang ada di dalam kampanye. Dan juga menjauhi larangan-larangan yang disebutkan di dalam kampanye. Utamanya adalah menjauhi ini yang menjadi fokus utama kami. Kami akan melakukan di masa tenang nantinya ya, di 6, 7, 8, Bawaslu, kami mengimbau seluruh pasangan calon dan tim kampanye untuk tidak melakukan kampanye apapun, dalam bentuk apapun. Dan kami akan melakukan patroli money politik bekerjasama dengan seluruh jajaran Polda Riau dan Polres-Polres yang ada di 9 kabupaten kota. Kami akan menyisir beberapa tempat yang kami anggap rawan terjadi money politik. Jadi teman-teman di jajaran Bawaslu Kabupaten Kota, Panwasca, pengawas pemilu di tingkat kelurahan desa dan juga PTPS ya, akan kami libatkan secara penuh
kami akan turun full tim pada 678 itu untuk bisa memastikan tidak ada penyaluran uang, tidak ada lagi yang namanya serangan fajar. Kami akan mengawasi secara utuh kepada semua tempat-tempat yang kami anggap rawan. Bahwa pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini, pada saat hari H nanti, seluruh masyarakat memilih untuk mematuhi standar protokol kesehatan. Demi untuk keselamatan masyarakat kita semua. Jadi tidak ada jaminan orang pemilih, penyelenggara dan segala macamnya tidak terpapar COVID-19. Kami sangat berharap protokol kesehatan ini bisa dipatuhi oleh seluruh masyarakat pemilih. Agar memang, dan jangan khawatir juga ketika masyarakat datang ke TPS. Asal memenuhi standar protokol kesehatan, juga hal-hal yang harus dipatuhi ketika melaksanakan di hari H pencoblosan itu, di mana datang tepat pada waktunya, kemudian juga pada saat hari H pencoblosan tersebut, masyarakat juga mengikuti tata cara yang sudah ditetapkan di dalam Juknis KPU. Saya rasa ini pelaksanaan pilkada akan bisa sukses terlaksana dengan baik. Amin. Di 9 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Demikian, terima kasih. Saya sudahi. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang pada tempatnya, saya mohon dimaafkan. Saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, selamat sore. Terima kasih Pak Neil Antariksa, Komisioner Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau, dan juga terima kasih Mas Virgi dari selaku campaigner atau peneliti dari Yayasan Madani Berkelanjutan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa menambah nilai informasi buat kita semuanya, khususnya dalam konteks dalam kerangka partisipasi pengawasan ya. Secara institusional ada lembaganya seperti Bawaslu, Gakumdu, tapi secara non formal masyarakat sipil juga punya tempat untuk melakukan pengawasan secara partisipatif dan independen. Mudah-mudahan konteks-konteks pelanggaran itu bisa kita minimalisir mulai dari yang kecil sampai dengan yang sedang. Nah, tinggal lagi bagi kita masing-masing sahabat Green seperti apa kita tingkatkan kesadaran kita, awareness kita, dan dukungan kita pada aktor-aktor penyelenggara pemilu. Mudah-mudahan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih. Berakhir sudah talkshow kita Mahoni Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri di streaming di www.greenradioline.id dan juga di aplikasi YouTube kita di pencarian Green Radio Line. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kurang lebih 1 jam kita sudah ngobrol. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Saya Raf Zamzali mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita jumpa lagi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 15 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya akhiri Green Radio Line Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit.